bekerja dan sekarang saya sudah bersama dengan teman saya. Saya Rodet Evelia, mahasiswi Universitas Nurjadid. Oke, di sini kita sudah bersama salah satu dosen kita. Untuk profil singkatnya akan saya bacakan, yaitu dosen kita ini bernama Dr. Hikmah atau biasa kita panggil Bu Duro. Lalu alamatnya di Karanganyar, Paiton, Probolinggo, dan dia merupakan lulusan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Gimana nih, Bu, kabarnya, Ibu? Alhamdulillah pagi ini cerah sekali. Oke, di sini kita akan ngobrol santai aja nih, Bu, masalah pendidikan, entah itu di lingkungan kampus ataupun di luar kampus seperti itu. Untuk yang materi pertama tentang unsur-unsur pendidikan. Dari isi materi mengenai unsur-unsur pendidikan, interaksi antara pendidik dan peserta didik sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang efektif. Menurut Bis Duro, seperti apa suasana belajar yang efektif dan selama Ibu mengajar di Universitas Nurjadid ini, berapa sih persentase keefektifan suasana belajar di dalam kelas? Baik, khususnya di kelas matematika ya. Jadi yang saya gunakan untuk membuat kelas matematika itu efektif karena memang anak matematika itu bukan anak bahasa Inggris, jadi saya harus menciptakan suasana yang sangat efektif mungkin. Dan tentunya ini berbeda antara kelas yang saya pegang. Kebetulan saya dosen di Jogja itu sebagai dosen pendidikan bahasa Inggris. Jadi yang saya kenal atau yang saya temani belajar itu adalah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dan juga mahasiswa di luar bahasa Inggris. Dan di sini tentunya salah satunya adalah matematika. Di pendidikan matematika karena memang fokus mereka bukan bahasa Inggris, maka saya sebagai seseorang yang menemani mereka belajar bahasa Inggris, saya harus membuat mereka bahagia belajar bahasa Inggris. Nah, cara-cara yang saya gunakan untuk membuat teman-teman di matematika itu senang belajar bahasa Inggris adalah belajar dengan temannya. Belajar dengan teman yaitu membuat grup, kemudian ada komunikasi antara saya dengan mahasiswa. Saya berpikir bahwa jika saya melepaskan mahasiswa belajar sendiri atau student centered seperti itu, saya berpikir mereka tidak akan fokus dan sepenuhnya belajar. Harus saya temani, jadi harus ada interaksi antara saya dan kemudian untuk persentase, kalau menurut saya itu di kelas saya sendiri ya, persentase keefektifan belajar selama 10 pertemuan ini, saya sepertinya bisa menilai 80% saya berhasil membuat kelas bahasa Inggris di matematika ini efektif. Tapi pastinya ada kan, Bu, kalau misalkan mahasiswa atau mahasiswa itu yang kurang aktif ketika di kelas, apalagi yang pendiam seperti itu tanggapannya gimana? Yang mahasiswa itu diam dan nggak mau aktif gitu loh. Ya, karena saya percaya mahasiswa semester 1 itu belum selalu lepas 100% aktif ya. Makanya saya buat mereka bergrup, ya saya buat mereka berdiskusi dengan temannya, kemudian saya tanyakan satu-satu, memancing idenya untuk berani berkomunikasi. Kita kan itu tadi magang di kelas pendidikan bahasa Inggris juga. Jadi agak sih Bu, aktifan anak-anaknya itu maksudnya lebih dominan gimana biasanya matematika atau pendidikan bahasa Inggris. Kalau misalkan lebih dominan yang bahasa Inggris kan tentang matematika jadi lebih semangat Ya tergantung, sebenarnya itu tergantung sama mata kuliahnya. Kalau di matematika kan bahasa Inggris secara umum, jadi mudah untuk dibuat kelas yang hidup, dibuat game. Nah kalau di bahasa Inggris saya memegang mata kuliah yang sepertinya eksak, saklek banget itu teori, praktek, itu writing, menulis. Jadi mau hura-hura seperti apa kalau menulis. Jadi tetap untuk keaktifan itu lebih ke tugas mereka. Terima kasih Bu jawabannya. Lanjut di lingkungan pendidikan, kan pendidikan ada pendidikan di keluarga, ada lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Nah, menurut Ibu nih lingkungan mana sih yang sangat berpengaruh gitu untuk pendidikan kita? Baik,
sebelum mahasiswa itu datang ke Unja, mereka kan ketemu sama keluarga ya, ketemu sama keluarga, terus sebelum ke Unja juga ketemu sama masyarakat. Tentunya karakter mahasiswa itu ditentukan oleh seperti apa keluarganya, kemudian kalau masyarakat yang seperti apa yang dia temui. Kemudian juga tentunya antara keluarga, masyarakat dan sekolah itu saling berkesinambungan, saling berpengaruh untuk membentuk karakter seseorang. Kalau di bahasa Inggris misalkan kemampuan akhirnya yang dituju adalah bagaimana dia bisa berkomunikasi bahasa Inggris dengan lancar. Nah, kalau dia tidak di lingkungan pendidikan bahasa, dia tentunya tidak bisa berkomunikasi dengan lancar, kecuali dia punya strategi tertentu. Menurut saya 3 hal ini saling berkesinambungan untuk membentuk karakter seseorang. Jadi ketiga ini sama-sama berguna. Betul. Harus saling bekerja sama untuk membentuk karakter seseorang. Tidak bisa pendidikan lingkungan pendidikan saja, misalkan guru yang bertanggung jawab tidak bisa. Tapi bagaimana kita sebagai pendidik nantinya bisa menciptakan masyarakat yang juga membantu membentuk karakter seseorang. Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang asas pendidikan. Pendidikan di Indonesia mempunyai sejumlah asas yang dijadikan tumpuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Di antaranya adalah asas tuturi handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Menurut Budroh, seperti apa pandangan terhadap asas kemandirian dalam belajar dan asas mana yang paling menonjol di kampus kita? If I'm not mistaken, perbaiki jika saya salah ya. Kalau tuturi handayani itu kan jika dia di depan memberi contoh, memberi teladan, jika dia di belakang dia mendorong. Kalau asas kemandirian itu pembelajaran yang seperti apa? Kalau asas kemandirian itu setahu saya itu tuh mereka belajar sendiri. Seperti misalkan kita materinya saja gitu kan dari dosen, kurang penjelasannya tapi cari sendiri gitu. Oke, kalau yang long life education itu dia selalu mendapatkan ilmu sepanjang hidupnya. Asas yang paling berpengaruh di Indonesia, pertanyaannya, asas pendidikan atau pembelajaran yang paling berpengaruh di Indonesia. Saya masih belum bisa menemukan yang mana yang paling dipakai, karena ada itu tergantung, menurut saya itu tergantung sama siapa yang memberi apa ya, mengajar lah itu, siapa dosennya. Ada dosen yang memberikan pelajaran, memberikan tugas, dan itu that's your business. Itulah urusanmu untuk bisa sukses ke depannya atau bisa mengundi di mata kuliah ini, itu terserah mahasiswanya. Ada dosennya seperti itu. Kemudian ada juga dosen yang memelihara. Maksudnya memelihara itu adalah ketika dia memberikan materi, ketika dia memberikan pelajaran, itu dituntun mahasiswanya, itu dituntun dari nol sampai dia mencapai angka 10. Ada seperti itu. Jadi apa yang menonjol di Unja itu saya belum menemukan apa yang paling menonjol di antara ketiganya, antara long life education sama pembelajaran pendidikan mandiri dan pendidikan. Tapi yang dianut oleh pesantren pastinya asasnya itu input sama yang mana antara tiganya, tapi yang paling ditutup dari pesantren adalah asas trilogi and Pancasila. Jadi untuk asasnya itu tergantung dari dosen yang mengajar di kelas. Ya, akhirnya yang didapatkan mahasiswa juga macam-macam. Dan efeknya itu ketika berbaur dengan dosen yang lain, itu nggak sama gitu ya. Ini kok seperti ini tingkahnya, ternyata dari dosen yang lain tidak diajarkan hal yang sama. Gitu. Iya. Berarti kita juga di sini sebagai mahasiswa juga harus belajar mengkondisikan dosen.
Iya, mempromosikan dosen sepertinya harus mengenal ya karakternya dosen seperti ini nih, seperti apa kalau dosen seperti ini, seperti apa. Seperti saya tadi lah, ketika kalian mau mengadakan podcast ya, saya harus memberikan acuan ya. Kalian harus seperti ini, harus seperti ini. Harusnya narasumber sudah gak usah ikut gitu kan ya. Apa katanya tim gitu kan. Tapi saya melihat kondisi seperti ini, saya kok kurang bagus sepertinya, jadi saya membuat itu. Kalau dosen lain belum tentu, narasumber lain maksud saya, narasumber lain belum tentu. Siapa tahu ketika itu ditanya oleh tim interviewer atau tim podcast, ya sudah menjawab apa adanya, terserah tim mau ngapain, seperti itu. Jadi saya termasuk dosen yang banyak mau. Tapi kan maunya itu dalam konteks supaya kita juga belajar. Ya, semoga dinilai seperti itu, bukan yang negatif. Baik, langsung saja di landasan pendidikan. Salah satunya kan ada psikologis itu, di mana kita tuh harus tahu peserta didik itu seperti apa, harus mengenal peserta didik kita. Kalau kita tidak pendidikan, jadi untuk menjadi seorang pendidik, jadi bagaimana cara yang tepat untuk kita mengetahui perubahan dari peserta didik, entah itu perubahan yang meningkat ataupun menurun. Baik, selanjutnya tentang mengetahui perkembangan pada siswa peserta didik. Kalau saya itu melakukan evaluasi, saya menganggap kalian semua atau peserta didik yang saya temani itu bisa. Saya yakin mereka bisa, cuma mereka belum berpengalaman, mereka belum mengenal seperti itu. Jadi yang pertama saya lakukan adalah mengenalkan sesuatu pada mereka, membuat mereka paham, kemudian meminta mereka mengidentifikasi hal-hal yang sudah kita kenal. Setelah itu baru saya melakukan evaluasi. Nah, evaluasi itu tidak hanya satu kali. Buktinya ketika setiap pelajaran saya memberikan tugas. Nah, tugas itu adalah untuk evaluasi saya. Apakah anak ini sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan, dengan teks yang saya berikan. Jadi oleh karenanya saya itu menganut sistem pembelajaran yang selalu ada evaluasi di sekolah. Mungkin mahasiswa merasa ini kok tugas terus ya. Tapi itu adalah bentuk evaluasi sampai mana kalian paham. Jadi mungkin di awal, di pertemuan pertama, teman-teman itu kemampuannya hanya sampai 30, dan nilai 30. Kemungkinan di pertemuan selanjutnya bisa jadi 70, bisa jadi 200 seperti itu. Jadi dari situ saya bisa tahu perkembangan kemampuan mahasiswa saya. Tapi kan kalau misalkan di sekolah-sekolah bukan apa ya, sekolah itu tuh sepengalaman saya, mereka tuh nggak paham, tapi tugasnya tuh ya ngerti sepertinya seperti itu. Nah, saya selalu membuat kalau kita di sana. Dulu saya pernah mengajar di SMP. Tugas yang saya berikan itu karena masalah saya materi pelajaran saya itu adalah praktek berkomunikasi, maka yang saya berikan adalah berkomunikasi positif. Nah, evaluasinya, asesmennya itu tergantung pada speaking assessment. Jadi dia sampai di mana, tetap tugas memang itu ke materi. Kalau di matematika karena takut mencontek, apa ya yang biasanya disebutkan? Mungkin bukan takut mencontohnya sih, takutnya tuh ke peserta didik nggak paham, tapi ya. Nah, untuk tahu dia nggak paham ya, saya paling tidak suka ketika siswa itu tidak paham tapi dia malah takut. Ada sih mahasiswa saya itu dia sampai terus berkali-kali ke saya setelah saya tanya ada apa. Nah, teknik yang saya lakukan adalah ketika dia pendiam ya, adalah saya mendekati orang itu. Kamu nggak berani nanya? Tidak. Saya bawa ke suatu ruangan, saya tanya kenapa dia sepenuhnya seperti apa, terus lingkungan keluarga seperti apa, terus kenapa dia di kelas seperti ini. Lalu saya berikan penjelasan seperti itu. Kemudian langkah kedua adalah kalau memang dia nggak tanya, saya berikan dia teman untuk bertanya sama teman. Jadi saya selalu berkomunikasi yang saya lakukan. Saya selalu berkomunikasi dengan mahasiswa saya. Saya lihat itu adalah orang-orang yang pendiam, dan biasanya teman-teman sendiri ya, orang-orang yang pendiam itu selalu saya tahu daripada orang yang aktif. Orang yang pendiam itu saya cari namanya, saya panggil ini, saya beri tugas. Jadi mereka terpancing
mungkin untuk saya harus paham biar nggak dipanggil. Jadi kalau misalkan kalian tidak mau dipanggil dosen, mungkin lebih banyak saja. Lebih banyak tamu juga. Ini tentang aliran naturalisme. Di sini salah satunya aliran naturalisme yang merupakan yang mengatakan bahwa output dan hasil dari sebuah pendidikan tergantung terhadap proses yang dihadapi peserta didik alam. Maksudnya alam itu dunia yang dimiliki oleh peserta didik. Jika proses pendidikan baik, maka akan menghasilkan yang baik, dan begitu pula sebaliknya. Menurut Zoro, apakah ajaran ini cukup efektif dalam meningkatkan keintelektualan mahasiswa di zaman sekarang? Dan apakah di Indonesia bisa untuk menggunakan aliran tersebut? Sebenarnya mahasiswa yang prestasi itu juga tidak jauh dari aliran naturalisme ini ya. Yang sudah berizin apa naturalisme? Oh, naturalisme. Jadi aturan naturalisme, aliran naturalisme itu percaya bahwa peserta didik itu semuanya baik, gitu. Semua terlahir dengan kemampuan sendiri-sendiri. Dan mereka itu tidak bisa dipaksakan untuk bisa di satu ilmu tertentu, tergantung dianya minat kemana. Seharusnya memang semua pendidikan itu mengandung aliran ini, bahwa tidak mungkin ikan itu belajar naik ombak. Jadi tidak boleh memaksakan orang tua khususnya, tidak boleh memaksakan anak itu bisa matematika, bisa bahasa Inggris, tergantung minatnya apa. Tapi kita sebagai pendidik harus menemani, harus memperkenalkan ini loh, kalau kamu mau ke dunia luar, kamu akan butuh ini. Yang kamu butuhkan ini. Tapi tidak bersifat memaksa. Cukup memberikan pengenalan. Kalau dia tertarik, let's go. Kalau dia tidak tertarik, ya sudah. Sama halnya ketika belajar bahasa Inggris, saya yakin tidak semua anak matematika itu suka bahasa Inggris. Sehebat apapun atau seheboh apapun saya di kelas, tidak semuanya say yes sama bahasa Inggris ya. Tentunya saya sebagai pengajar harus tetap menyuapi, memberikan ilmu, mentransfer ilmu bahasa Inggris seperti apa dan bahasa Inggris yang digunakan di matematika itu seperti apa. Terkait mahasiswa itu malas atau tidak, that's your business. Itu adalah urusan mahasiswa. Yang penting apa yang harus dilakukan mahasiswa ketika ada tugas, dia mencoba. Si ikan ketika diminta untuk menaiki pohon, yang dia lakukan tidak lantas menaiki pohon, tapi dia tetap berusaha loncat. Ya. Ada usaha itu sudah sebuah proses. Nah, yang diuji memang yang dinilai adalah prosesnya. Sebenarnya harusnya yang dinilai adalah prosesnya. Dia mau berusaha atau tidak, atau dia sudah dari awal mengabaikan. Kalau dia dari awal sudah mengabaikan, ya sudah. Itu tanda bahwa dia tidak bisa lulus dalam at least ada usaha. Kalau misalkan begini, kan tapi ya sedikit nih mahasiswa tuh yang memilih satu jurusan itu karena kehendak dari orang tua. Oh, ya. Dan sebenarnya dia tuh nggak paham banget di situ. Jadi nanti dia masuk berkaitan bahkan pernah sampai ada mahasiswa yang memilih orang tua itu. Menurut itu bagaimana itu? Sama orang tua dan mahasiswanya. Saya termasuk salah satu yang mahasiswa seperti ini. Jadi saya masuk jurusan bahasa Inggris itu karena orang tua saya. Kebetulan ini di Nurul jadi belum ada guru bahasa Inggris gitu ya. Guru bahasa Inggris masih lulusan PAI. Nah, akhirnya saya masuk jurusan bahasa Inggris karena tuntutan orang tua, katanya ada lapangan kerja gitu ya. Di Nurul jadi oke, saya masuklah bahasa Inggris, padahal saya itu lebih bisa bahasa Arab dan Islam daripada bahasa Inggris. Masuk semester 1 saya nangis, setiap ada tugas saya nangis. Ibu, saya bilang ya, ibu di luar tugas ini. Terus saya gimana? Masa saya harus sudah kan? Insya Allah ibu yang terbaik, yang terbaik banget. Tentunya ibu saya itu adalah orang yang percaya sama saya dan memberikan kepercayaan itu sama saya. Jadi saya harus
tidak memberi pemahaman ini loh, kalau kamu masuk mahasiswa itu peluangnya segini baru mahasiswa itu percaya diri, oh saya bisa, orang tua memberi saya terkait ini komunikasi sebenarnya. Nah saya sampai semester akhir itu pun di semester 8 itu masih merasa saya tidak mumpuni di bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya masih ala Madura. Ketika presentasi skripsi pun masih ala Madura. Di situ saya mulai ini. Saya itu di sekolah, di orang tua saya itu kontak matikan uang buat saya mulai bahasa Inggris. Agar saya bisa. Tapi kenapa saya masih seperti ini? Itu mulai ada kesadaran di situ. Saya harus bisa. Akhirnya saya, walau saya juga punya orang tua, saya juga punya Tuhan. Jadi saya minta sama, kalau orang tua saya tidak bisa, saya harus minta sama Tuhan. Saya pengen S2 ini memperdalam komunikasi saya. Kalau kemarin sepertinya waktu habis, terus ilmu yang saya dapatkan atau ijazah yang saya dapatkan itu tidak bisa saya gunakan untuk hal-hal yang bagus waktu saya yang mendapatkan sekian banyak waktu itu untuk kerja ya. Jadi saya lebih milih dengan S2 daripada kemarin. Jadi sebenarnya untuk mahasiswa yang merasa sesat di jalan karena orang tua itu, sebenarnya kalian sebagai calon orang tua itu bagaimana kalian mengkomunikasikan peluang anak kalian atau peluang murid kalian kalau masuk jurusan itu seperti apa. Jadi berikan apa ya, gambaran masa depan daripada menyuruh dan memaksa. Padahal